Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video terbaru saya. Sebelum kita mulai pembahasan di video kali ini, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Yuda Putra Pratama. Saya adalah seorang mahasiswa Prodi Informatika semester 5 yang saat ini sedang menempuh pendidikan strata 1 di salah satu universitas swasta di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Universitasnya yaitu bernama Universitas Bina Insan, teman-teman. Nah, pembuatan video ini juga berkaitan dengan tugas akhir saya yang diberikan oleh dosen saya untuk mendapatkan nilai akhir khusus di mata kuliah beliau, yaitu yang bernama text mining, teman-teman. Oke, saya kira cukup untuk perkenalannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar suatu materi yang pastinya akan berguna untuk teman-teman pelajari ya, khususnya dalam bidang klasifikasi teks maupun analisis sentimen. Ya, benar materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya, teman-teman sudah bisa lihat sendiri pada layar, yaitu tentang algoritma naive Bayes. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu ya, algoritma naive Bayes ini merupakan algoritma sederhana yang digunakan untuk mengklasifikasi suatu teks ataupun untuk melakukan analisis suatu sentimen dalam teks. Untuk cara kerjanya, naive Bayes ini menggunakan teknik probabilitas, teman-teman, yang nantinya akan diterapkan menggunakan formula yang namanya formula teorema naive Bayes atau formula teorema Bayes. Untuk cara kerja sendiri, yaitu probabilitas kelas, di sini probabilitas kelas C ya, dilambangkan C di sini, probabilitas kelas C yang ditempati atau diisi oleh fitur X akan sama dengan probabilitas fitur X di dalam kelas C dikali dengan probabilitas kelas C secara keseluruhan dalam suatu dataset dibagi dengan probabilitas dari fitur X atau kehadiran dari fitur X ini di dalam suatu dataset secara keseluruhan. Nah, nanti hasilnya ini akan diambil nilai probabilitas tertinggi ya, yang kemudian akan menjadi nilai atau hasil dari naive Bayes ini, teman-teman. Oke, jadi mungkin sekiranya cukup ya untuk penjelasannya. Untuk teman-teman yang sudah mengerti secara garis besarnya algoritma naive Bayes ini, kita akan langsung aja lanjut ke studi kasus kita. Di sini saya studi kasusnya mengambil data dari Twitter atau mungkin sekarang dikenal dengan X ya. Saya mengambil isu yaitu lapor Mas Wapres. Jadi pertama-tama kita akan melakukan crawling data tentunya dari Twitter atau X. Gimana caranya? Oke. Untuk caranya itu sebentar. Mungkin nanti saya bisa kasih kodenya ini ya. Pertama kita harus mengambil yang namanya out token. Out token kita dari, kita buka dulu Twitternya atau X-nya. Gimana cara ngambil out token ya? Kita inspect, kita cari yang namanya application. Di sini udah tertera ya tokennya. Nah, teman-teman tinggal salin aja. Kemudian ditempel di sini. Langsung dijalanin. Ini sistemnya sedang diinstal. Ini programnya pakai Node.js. Kebetulan saya dapat ini juga dari salah satu content creator juga. Oke, udah. Nah, di sini teman-teman bisa custom aja ya. Untuk
nama filenya yang akan disimpan nanti. Kemudian ini keywordnya saya pakai Clover Mas Wapres tentunya sebagai tema dalam studi kasus ini. Dan ini rentang tanggal postingnya. Saya ngambilnya dari tanggal 1 bulan 11 sampai tanggal 3 bulan 12 lalu, yang dimana itu sedang ramai-ramainya isu ini lapor Mas Wapres. Teman-teman bisa custom ini tentunya, untuk besarnya juga bisa di custom. Oke, jalanin aja. Ini butuh waktu yang lumayan lama ya teman-teman. Oh ya, ini limitnya, ini jumlah data yang mau diambil. Saya cukup 500 saja karena kayaknya ini nggak terlalu banyak juga. Teman-teman bisa custom ya sebutuh ya, sesuai kebutuhan teman-teman masing-masing. Tapi makin banyak data yang diambil, makin lama tentu ya prosesnya. Karena ini sistem crawling data ya dari program ini, Node.js ini, itu sistemnya itu dia scroll kayak kita scroll pada umumnya gitu. Dia scroll secara otomatis dalam webnya, makanya dia butuh token kita untuk login atau untuk mengambil data dari Twitternya tersebut, kemudian mencari sesuai keywordnya, dan kemudian di scroll satu persatu untuk dicari datanya gitu. Oke, kita tunggu aja nih sampai 500 data. Oke, ini udah selesai. Totalnya dapat 508 data. Oke, kalau udah, teman-teman simpan aja. Nanti kalau udah tersimpan, dia akan tampil di sini di dalam data ini. Tinggal di download aja dan siap untuk dipakai dalam analisisnya. Kita lanjut ke analisis kita. Oke, pertama-tama kita import dulu ya library yang akan kita gunakan nanti. Yang pertama yaitu Pandas. Ini nanti kita pakai untuk mengolah data. Kemudian ada regex untuk normalisasi datanya, untuk cleaning data. Kemudian ada juga Seaborn dan juga Matplotlib yang akan kita gunakan untuk memvisualisasi data kita nanti. Untuk selanjutnya kita akan memuat file dataset kita. Oh, ini belum di running. Oke, kita muat dulu file dataset yang tadi sudah kita dapatkan ya. Lalu kita tampilkan isinya di sini. Setelah kita tampilkan, ternyata ketahuan nih kalau datasetnya ada banyak sekali kolom yang tidak relevan untuk kita analisis. Jadi, kita perlu untuk mensortir kolom mana saja yang akan kita gunakan dalam analisis ini. Di sini saya memilih kolom full text, username, dan juga create ad, di mana full text di sini berisi komentar dari netizen, username berisi username yang membuat postingan tersebut, dan juga create ad ini adalah tanggal di mana postingan tersebut dibuat. Kemudian kita tampilkan, sehingga di sini tinggal 3 kolom yang akan ditampilkan. Setelah itu, tentunya karena ini merupakan data dari postingan random milik netizen, maka pasti tidak akan luput dari yang namanya spam ataupun postingan buzzer mungkin yang mengirimkan postingan dengan isi yang sama berulang kali. Maka dari itu perlu kita lakukan drop data, di mana di sini saya mengatur subsetnya pada kolom username, karena saya menemukan hal menarik di mana ketika subsetnya saya atur dalam full text, kolom full text, masih ada beberapa data duplikat yang tidak dapat terhapus dengan baik. Hal ini mungkin dikarenakan pada postingan tersebut disisipkan karakter-karakter unik yang sehingga membuat sistemnya tidak membaca
postingan tersebut sebagai data duplikat. Namun setelah kita ubah subsetnya ke dalam kolom username, ternyata sistemnya mampu menghapus data duplikat dengan baik. Dan selanjutnya kita masuk ke tahap pre-processing ya teman-teman. Pertama kita akan membersihkan dataset kita dari karakter-karakter yang tidak kita butuhkan seperti titik, tanda koma, tanda pagar, yang mana tentunya dataset kita ini kan dari postingan Twitter ya. Pasti tidak luput dari yang namanya tanda pagar atau hashtag ya. Apalagi dengan tema kita yang seperti ini, pasti banyak sekali hashtag yang bertebaran. Oleh karena itu, kita bersihkan datasetnya terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan lowercase untuk mengecilkan huruf-huruf kapital sehingga nanti mempermudah dalam pengolahan data selanjutnya. Setelah itu kita simpan dataset yang udah kita bersihin ke dalam file baru, clean dataset di sini. Ini udah tersimpan ya. Ini sebenarnya opsional ya, karena untuk saya ini mempermudah saya dalam penelitian selanjutnya sehingga saya tidak perlu melakukan cleaning data lagi. Setelah itu kita tampilkan, dan ini adalah tampilan dari dataset kita yang sudah kita bersihkan, di mana tanda titik, koma, dan pagar serta tanda lainnya sudah dihilangkan dan huruf-hurufnya sudah menjadi huruf kecil semua setelah kita lakukan pre-processing sebelumnya. Oke, tahapan berikutnya kita akan memasuki tahap normalisasi data. Di sini udah kelihatan ya kalau saya membuat dua fungsi di sini. Fungsi pertama yaitu untuk memuat kamus normalisasi ini saya, di mana ini memiliki format yang cukup unik ya sebenarnya. Karena di sini kata penggantinya ada di sebelah kiri dan kata yang harus diganti ada di sebelah kanan. Jadi saya harus membuat sebuah fungsi yang untuk mempermudahkan saya dalam menormalisasi data set saya. Dan fungsi kedua yaitu untuk melakukan proses normalisasinya. Di sini saya mengambil setiap kata dalam datasetnya dan juga di dalam kamusnya. Kemudian nanti ya, hasilnya akan disimpan di dalam sebuah kolom baru yang bernama full text normalized, sehingga ketika data kode program dijalankan akan membuat sebuah kolom baru yang berisi data normalisasi ya. Oke, setelah itu kita akan melakukan proses stopwatch removal. Tapi sebelum itu, pertama-tama kita install terlebih dahulu library Sastrawi ya namanya. Yang mana ini adalah library yang umumnya digunakan dalam pre-processing data berbahasa Indonesia. Kita install dulu. Oke, setelah terinstall, kita panggil setiap komponennya di dalam library-nya. Kemudian kita aplikasikan di dalam data milik kita. Di sini saya kembali menyimpan data hasil dari stopwatch ini di dalam kolom baru bernama full text stopwatch. Kita jalankan. Oke. Kemudian kita lakukan proses yang namanya proses tokenisasi, teman-teman. Kita close dulu. Kita lakukan proses tokenisasi yang dimana ini berfungsi untuk memisahkan setiap kata di dalam kalimat dalam dataset kita. Setelah itu kita jalankan terlebih dahulu, baru setelah itu kita lakukan proses stemmingnya, yang dimana ini berfungsi untuk mengembalikan atau mengubah bentuk setiap kata di dalam dataset kita ke dalam bentuk utamanya atau bentuk dasarnya, sehingga ini nanti mampu
untuk membuat analisis kita menjadi lebih efisien dan juga mempermudah dalam pengolahan data. Kita jalankan, dan ini tentunya memakan waktu yang cukup lama ya. Kita tunggu aja. Oke, ini udah selesai ya. Bisa dilihat di sini seluruh data yang sudah melewati proses stemming. Lumayan banyak, jadi makan waktu kurang lebih 5 menit. Kemudian sebelum kita lanjut ke langkah selanjutnya, kita baca lagi file kita yang sudah kita simpan sebelumnya. Kita simpan ke dalam file stemmed.csv yang tadi, kemudian kita jalankan. Kita tampilkan datanya, dan ini adalah hasil dari dataset yang telah kita lakukan proses normalisasi ya. Langkah selanjutnya kita memasuki tahap translate data ya. Ini karena saya menemukan bahwa analisis ini menggunakan data berbahasa Indonesia ini menghasilkan hasil yang kurang bagus ya. Datanya menjadi data yang tidak seimbang begitu. Banyak data yang netral. Semuanya condong ke arah netral. Ada sekitar 80% data yang netral. Jadi saya putuskan untuk melakukan translasi data. Di sini kita install terlebih dahulu library translate ya. Kemudian kita aplikasikan ke dalam dataset kita, dan saya simpan ke dalam kolom baru yang bernama full text translate. Setelah kita translate dataset kita tadi, kita tampilkan, dan inilah hasil dari dataset yang sudah kita translate sebelumnya. Dimana di sini seluruh teksnya sudah diubah menjadi berbahasa Inggris. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap labeling. Di sini pertama-tama kita lakukan instalasi dulu dari library yang kita perlukan. Kita tunggu sebentar. Oke, jika sudah, kita akan melakukan download library yang bernama Pangti yang akan kita gunakan dalam proses klasifikasi nanti. Jika sudah, kita akan masuk ke dalam proses polaritas, di mana di sini kita akan menentukan setiap status dari teks data kita yang akan kita kelompokkan ke dalam positif, netral, dan juga negatif. Kita jalankan kode, dan kita dapatkan hasil positifnya berjumlah 198 data, netralnya berjumlah 145 data, dan juga negatifnya berjumlah 63 data, dengan total data 406 buah. Selanjutnya kita simpan ke dalam file baru yang bernama klasifikasi.csv. Dan inilah adalah tampilan dari data kita yang sudah kita klasifikasikan sentimennya. Selanjutnya kita masuk ke tahap visualisasi. Di sini saya akan menampilkan kata-kata yang paling banyak muncul dalam datasetnya menggunakan library word cloud. Kita tunggu sebentar. Kata yang paling sering muncul di sini yaitu ada wakil, presiden, lapor, dan sebagainya ya di sini. Selanjutnya kita visualisasikan distribusi dari sentimennya menggunakan library Seaborn tentunya. Dan kita dapatkan di sini visualisasi dari distribusi sentimennya, di mana hasilnya sesuai ya. Positifnya
nilai netralnya dan juga negatifnya sama dengan hasil dari klasifikasinya. Di sini positifnya 198, netralnya 145, dan negatifnya ada 63. Oke, sesuai. Kemudian kita memasuki tahapan terakhir, yaitu klasifikasi sentimen menggunakan metode naive Bayes. Langkah pertama yaitu kita lakukan inisialisasi terlebih dahulu variabel dataset yang berisi data frame dari kolom full text translate dan juga klasifikasi. Kemudian kita akan membuat list of tuple dari setiap data dalam data frame dataset kita yang berisi setiap baris data dalam dataset. Kita jalankan kode programnya. Oke, jika sudah selesai, selanjutnya kita akan membuat data training yang kemudian akan dilatih menggunakan metode naive Bayes classifier. Tapi sebelum itu, pertama kita lakukan inisialisasi terlebih dahulu terhadap setiap sentimennya. Sentimen positif, netral, dan juga negatif. Kemudian kita ambil random sampelnya atau data random dari dataset kita, yang mana setiap set sentimennya akan mengambil 50% dari total data sentimen yang ada dalam datasetnya. Kemudian setiap sentimen yang kita ambil, data random yang kita ambil yang disimpan dalam setiap sentimen ya kita simpan ke dalam data trend kita. Sehingga data trend di sini adalah gabungan dari set positif, negatif, dan netral yang tadi kita ambil random sampelnya sebanyak 50%. Setelah itu kita import library yang akan kita gunakan, di mana di antaranya ada library naive Bayes classifier yang mana merupakan karakter utama di dalam analisis sentimen kita kali ini. Kemudian kita inisialisasikan model naive Bayes classifier-nya di dalam variabel CL, dan kita latih data training kita tadi di dalam model classifier-nya, sehingga ketika kita jalankan akan dihasilkan akurasi sebesar 77%, yang mana ini sudah cukup bagus untuk analisis kali ini, dan ya saya kira cukup untuk analisis sentimen pada kesempatan kali ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau masukan, silakan teman-teman tuliskan di dalam kolom komentar, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.